Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Senin 11 Oktober 2021. Renungan kita diambil dari Lukas 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, perkataan Yesus tadi dalam Injil tentang meminta tanda, kiranya kembali ke ayat sebelumnya, yaitu ayat 16. Di sana dikatakan, ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Meminta tanda berarti seseorang gagal mengenal atau mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan demikian, ia pun gagal memberi tanggapan atas apa yang diharapkan darinya. Mereka mendengarkan sabda Yesus, tetapi tidak terbuka kepada sabda itu. Masalahnya adalah soal ketertutupan hati. Maka Yesus mengatakan bahwa tidak ada artinya bagi mereka untuk melihat mujizat atau tanda. Mereka tetap tidak akan percaya. Mereka hanya akan terbatas pada hal lahiriah saja, dan juga di sisi lain mau menutupi kedegilan hati mereka. Penyebutan nama Yunus bisa diartikan dari dua sisi. Pertama, Yunus tidak membuat mujizat atau tanda, tetapi hanya dengan pewartaan sabda Allah. Dan hasilnya orang-orang Niniwe bertobat. Hal itu bertolak belakang dengan orang-orang Yahudi yang telah mendengarkan pengajaran Yesus, tetapi mereka belum terbuka untuk menerimanya, malahan meminta lagi tanda lain. Kedua, Yunus ada di perut ikan selama 3 hari 3 malam, dan kemudian dimuntahkan ke darat, lalu membawa orang-orang Niniwe kepada pertobatan. Demikian juga kiranya nanti Yesus mengalami kematian dan dikuburkan, lalu pada hari ketiga bangkit. Kebangkitan Yesus menjadi tanda kebesaran besar yang tiada taranya. Dan Yesus yang bangkit akan membawa banyak orang pada pertobatan dan keselamatan. Yesus juga mengingatkan tentang sikap Ratu dari Selatan. Sikap Ratu dari Selatan kembali mau mengkontraskan dengan sikap orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ratu dari Selatan itu percaya pada hikmat Salomo, walaupun dia hanya mendengar sebentar Salomo karena datang dari jauh. Ratu itu bisa langsung melihat dan yakin akan kebesaran Salomo karena memang hatinya terbuka. Dan Yesus lebih besar dari Yunus maupun dari Salomo. Tetapi orang-orang Yahudi yang mendengarnya
gagal untuk melihat hikmat Allah dalam diri Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pewartaan sabda Allah selalu disampaikan kepada kita. Kita bersyukur bahwa sekarang ini semakin banyak media yang bisa digunakan untuk pewartaan itu. Ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok, dan sebagainya. Kita percaya bahwa Allah berkarya dalam diri orang-orang yang telah membuatnya. Hanya perlu juga kita bertanya, sejauh mana hal itu berpengaruh pada hidup kita? Apakah kita sudah merasakan bahwa sapaan Allah sebagai suatu kebutuhan yang membuat hidup kita semakin penuh berarti setiap hari? Ataukah kita masih lebih senang melihat atau menonton konten-konten hiburan lain tanpa berminat untuk memberi waktu mendengarkan firman Tuhan dan permenungan yang diberikan? Apakah sabda Allah yang kita dengar, kita baca setiap hari itu berdaya guna mengubah hati kita untuk semakin dekat kepada Tuhan? Yesus menyoroti soal keterbukaan hati. Keterbukaan hatilah menjadi dasar dari perkembangan dan daya guna firman itu, bukan soal kehebatan metode atau sarana. Sebagian besar dari kita memang sudah memulai hari barunya dengan mendengarkan sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak agar kita pun semuanya mau membagikan sabda itu kepada sesama kita. Dengan demikian, kiranya semakin banyak orang yang memulai harinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang didengar pagi itu kiranya menjadi kekuatan seharian dalam perjuangan hidup, dan dengan demikian kita dimampukan untuk menerima rahmat yang diberikan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin.